Pop, Lin Nan mengulurkan tangannya dan meraih ramuan batin, tetapi ketika tangannya menyentuh ramuan batin, kesadaran spiritual yang tersisa pada ramuan batin tersebut terpancar ke dalam pikiran Lin Nan. Manusia, ini pertama kalinya aku sangat berterima kasih padamu. Pil batin ini disempurnakan ketika aku membasmi banyak binatang roh di Gurun Selatan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya telah diendapkan selama bertahun-tahun dan telah menjadi sangat murni. Aku semoga ini membantu Anda. Beberapa kalimat ini saja telah menjelaskan asal-muasal ramuan ajaib ini. Haha, aku tidak menyangka akan mendapatkan hal sebaik itu. Lin Nan memikirkannya dan menaruh ramuan batin itu ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan membuka indera spiritualnya ke arah kejauhan. Setelah beberapa saat, Lin Nan dengan jelas melihat Ziyang Shouzu dan lainnya yang masih khawatir, memandang tempat ini dari sebuah bukit kecil di kejauhan. Guru, saya segera ke sana. Suara mendesing. Sebelum berangkat, Lin Nan memberitahu kepala Ziyang melalui transmisi suara, dan kemudian mulai menembak ke arah suatu tempat yang jauh. Dengan tingkat kultivasi Lin Nan saat ini, menemukan Ziyang Zhu dan yang lainnya adalah hal yang mudah. Hanya butuh secangkir teh bagi Lin Nan untuk bertemu dengan Ziyang Zhuzuo dan yang lainnya. Setelah saling memeriksa dan tidak menemukan cedera serius, kelompok yang beranggotakan 8 orang itu melanjutkan terbang menuju tujuan kompetisi 5 gerbang. Lin Nan, apa yang terjadi dengan binatang roh itu? Kepala Ziyang selalu bertanya-tanya mengapa Lin Nan mampu menaklukkan monster besar itu, dan bertanya melalui transmisi suara selama penerbangan. Tuan, itu adalah binatang roh mutan dari pedang pemutus jiwa asli, rubah es. Selama pertarunganku dengan utusan pemutus jiwa, pedang pemutus jiwa secara tidak sengaja ditingkatkan olehku, dan ia mengenali tuannya secara langsung, dan kekuatannya juga ditingkatkan. Ratusan kali lebih banyak. Lin Nan tidak pernah menyimpan rahasia dari gurunya, Master Ziyang, dan menjelaskannya secara langsung. Tidak heran, Lin Nan, sebaiknya kau kurangi penggunaan pedang pembasmi jiwa. Pedang ini kemungkinan besar adalah pedang dewa, karena sampai sekarang, aku belum pernah mendengar senjata ajaib milik siapapun yang mampu mengenali pemiliknya, bahkan senjata ajaib milik guru saat ini mereka tidak berniat mengakui guru mereka. Jangan biarkan seseorang dengan motif tersembunyi mengambil pedang pembasmi jiwa milikmu. Kepala Ziyang memberi instruksi kepada Lin Nan melalui transmisi suara. Tetapi dia lupa bahwa jika pedang pembasmi jiwa benar-benar pedang dewa, tentu saja itu akan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Namun pedang ajaib itu telah mengenali tuannya, apakah semudah itu untuk membukanya? Adik Lin Nan, kamu sungguh hebat. Shen Bingqing, yang terdiam sejak Lin Nan kembali, tiba-tiba tersenyum pada Lin Nan dan berkata lembut. Setelah berkata demikian, wajah gadis itu tak dapat lagi ditutupi, rona merah pun muncul. Siapapun dapat melihat bahwa gadis kecil itu tergerak. Namun Lin Nan tidak bisa bahagia. Karena kata-kata Shen Bingqing, tatapan tajam dan dingin Luo Xue hampir menjadi gila. Wanita, lebih baik jangan ganggu mereka. Qian Feng sebenarnya mengirim pesan ke Lin Nan saat ini. Lihat, kita unggul. Lin Nan tiba-tiba mengganti pokok bahasan kali ini, tatapan matanya tertuju pada sebuah bukit kecil di depannya dan berbicara. Ya, begitulah. Kompetisi 5 pintu, hehe, aku sangat menantikannya. Kami sangat bersenang-senang selama ini. Ketua Ziyang menatap Lin Nan penuh arti, lalu berkata sambil tersenyum saat melihat bangunan terang benderang di hadapannya. Kelompok yang berjumlah 8 orang itu segera merapikan pakaian mereka dan terbang ke bawah. Guru, Anda akhirnya sampai. Pada saat ini, seorang murid Sekte Tianlong yang tiba lebih awal terbang dengan cepat di depan Ziyang Shouzu dan yang lainnya dan berteriak kegirangan. Haha, ini dia, bagaimana keadaannya sekarang? Kepala Ziyang tersenyum tipis dan bertanya dengan lembut. Hanya Sekte Tianxuan dan Sekte Tai dari Maoshan yang telah tiba. 2 sekte lainnya belum tiba. Hari itu, murid Longmen berkata kepada kepala biara Ziyang dengan sepasang mata besar yang cerdas. Baiklah, apakah Anda sudah mengatur akomodasi Anda? Kepala Ziyang setuju dengan lembut dan bertanya. Itu sudah diatur sejak lama. Setelah mendengarkan ini, Guru Ziyang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Segera, para pengikut Tianlongmen membawa Lin Nan dan yang lainnya ke kediaman, menunggu kompetisi 5 sekte dimulai. Pada saat ini, Raja Hantu Neraka tiba-tiba muncul entah dari mana di atas Tianlongmen. Kali ini, dia datang ke Tianlongmen untuk merebut peta abadi Tiangang dan menggunakannya untuk membangkitkan Kaisar Neraka 9 Neter yang legendaris. Namun, dia tidak tahu bahwa peta abadi Tiangang telah diambil oleh Shen Bingqing. Sangat sulit untuk menghancurkan kesadaran benda suci kuno semacam ini tanpa bimbingan dari pemiliknya. Sudah bertahun-tahun lamanya, haha, hari ini saya benar-benar mengunjungi tempat lama itu lagi. Tertawa, sang Raja Hantu tersenyum tipis dan menghilang dalam sekejap.
Di aula utama Tianlongmen, pemimpin Tianlongmen sedang meramalkan hasil kompetisi ini dengan kepala Taksue Yuan, Ben Lei Yuan, Yan Huo Yuan dan Jifeng Yuan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bahaya sudah ada di depan mata mereka. Siapa kamu? Keluar, tertawa. Pada saat ini, kepala Akademi Yan Huo tiba-tiba membalik tangannya, dan seberkas api sungguhan terbang keluar dari telapak tangannya entah dari mana. Mengandalkan energi sejatinya, ia berubah menjadi naga api dan berguling tepat di belakang pilar di aula. Haha, api esensi sejati. Kepala Sekolah Akademi Yan Huo, jangan buang-buang energimu, seorang teman lama datang berkunjung. Desir, cahaya hitam muncul tepat di depan aula. Raja Hantu muncul dari udara tipis dan berkata sambil tersenyum saat dia melihat kelima orang di aula. Beraninya kau kembali, pengkhianat. Suara mendesing. Pada saat ini, kepala Jifeng Yuan tiba-tiba berteriak dan menyerbu ke arah Raja Hantu bagaikan kilat. Seberkas cahaya hijau tua berkelebat, dan tangan kepala Akademi Jifeng tercetak di kepala Raja Hantu. Ah! Namun, ketika teriakan pemimpin Akademi Jifeng terdengar, semua orang menyadari bahwa Raja Hantu telah berlari ke sisi pemimpin Akademi Jifeng pada suatu saat. Dengan jentikan tangannya, cahaya hitam menekan bahu kepala Jifeng Yuan. Hanya pemimpin Sekte Tianlong yang melihat seluruh proses dengan jelas. Berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, sebenarnya sangat mudah baginya untuk melihat sosok Raja Hantu dengan jelas. Dia hanya perlu menguncinya dengan indera spiritualnya untuk memahami lintasan Raja Hantu secara akurat. Saat tangan kepala Akademi Jifeng hendak mengenai kepala Raja Hantu mengandalkan kecepatannya sendiri untuk meninggalkan bayangan di depan kepala Akademi Jifeng. Dia bergegas ke sisi kepala Jifeng Yuan dengan kecepatan lebih cepat dari kilat, dan itu adalah pukulan terakhir yang benar-benar melukai kepala Jifeng Yuan. Bahkan pemimpin Sekte Tianlong tidak dapat menahan rasa tertekan yang besar saat melihat gerakan-gerakan halus ini. Haha, Master Akademi Jifeng, kita ini bersaudara, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak. Kata Raja Hantu kepada kepala abadi Jifeng Yuan sambil tersenyum sinis. Dasar kau orang menyebalkan, tunggu saja, suatu hari nanti kau akan mendapat balasannya. Mendengar ini, kepala guru Jifeng Yuan dengan marah mengutuk Raja Hantu. Sayangnya, ketika aku memberontak terhadap Sekte Tianlong, aku sedang menunggu pembalasan. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan aku menjalani kehidupan yang baik. Mengenai pembalasan yang kau sebutkan, aku bahkan tidak tahu apa itu. Sang Raja Hantu tidak marah, tetapi berbicara dengan senyum sinis, seolah-olah ia sedang meratapi tahun-tahun yang telah berlalu. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemimpin Sekte Tianlong telah mengunci Raja Hantu dengan indera spiritualnya sejak Raja Hantu melangkah memasuki aula, tanpa bersantai sedetik pun. Sekarang, dia bertanya perlahan. Haha, tujuanku datang ke sini adalah untuk meminjam sesuatu darimu. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku menggunakannya. Permukaan tubuh Raja Hantu yang ditutupi jubah hitam mulai memancarkan cahaya hitam secara bertahap, dan dia berbicara dengan percaya diri dan polos. Oh, kau ingin meminjam sesuatu dariku? Adik junior, aku ingat kau tidak pernah meminjam apapun dariku selama bertahun-tahun ini. Selain itu, di antara saudara-saudara kita, kau terkenal suka meminjam barang tetapi tidak pernah mengembalikannya. Apakah aku akan meminjam sesuatu darimu? Merasa nyaman meminjamkan Anda sesuatu. Pemimpin Sekte Tianlong tidak terburu-buru, tetapi perlahan-lahan mengikis lawan sesuai dengan taktik psikologis. Namun, identitas Raja Hantu ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya berasal dari Tianlongmen. Tampaknya memang ada beberapa masalah dengan Tianlongmen. Maukah kau meminjamkannya padaku? Kalau tidak, aku akan mulai merampokmu. Raja Hantu mengarahkan tatapan dinginnya langsung ke wajah Master Sekte Tianlong, mencoba memeriksa peluang memenangkan pertempuran ini dengan melihat ekspresi Master Sekte Tianlong. Namun dia kecewa. Pemimpin Sekte Tianlong telah duduk di kursinya, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Rob, kenapa kamu tidak mencoba? Dengan begitu banyak master yang selevel denganmu, bisakah kamu merampok semuanya? Pemimpin Sekte Tianlong masih berbicara kepada Raja Hantu sambil tersenyum. Sebenarnya dia sudah menyadarinya dari aura Raja Hantu. Raja Hantu saat ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Karena tidak ada hierarki di antara ranah praktisi, ini hanya perkiraan. Dia yakin bahwa dengan serangan gabungan dari 4 tuan, yaitu Kepala Pengadilan Ben Lei, Kepala Pengadilan Jifeng, Kepala Pengadilan Yan Huo, dan Kepala Pengadilan Taksue, bahkan jika Raja Hantu itu kuat, dia sudah pasti bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Tianlong tampak sangat percaya diri saat ini. Apakah kamu begitu percaya diri? Haha, pinjamkan aku Tian Gang Hua Xiantu dan aku akan mengampuni nyawamu. Pada saat ini, Raja Hantu tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi, dia hanya meraung, momentumnya melambung tinggi, dan dia siap untuk bertindak.
Tian Ganghua Xiantu. Bagaimana kau tahu itu? Pemimpin Sekte Tianlong benar-benar terkejut saat ini. Raja Hantu Neraka telah tinggal di hutan belantara selatan. Meskipun dia berada di pinggiran, setidaknya butuh 5 hari lagi untuk mencapai gerbang Tianlong. Saya baru menggunakan Tiangang Huaxiantu selama 3 hari, bagaimana Raja Hantu mengetahuinya? Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Yang penting aku bertekad untuk mendapatkan peta abadi Tiangang. Kalau kamu benar-benar memilikinya, keluarkan saja, supaya kita tidak perlu saling menyakiti. Raja Hantu telah mengamati tindakan Master Sekte Tianlong dengan tatapan dingin. Dia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Ketika dia memberontak terhadap Sekte Tianlong, tingkat kultivasi Master Sekte bahkan lebih rendah darinya. Namun, setelah lebih dari 100 tahun berlatih keras, ia benar-benar dapat mencapai tingkat kultivasi yang sama denganku. Sungguh tidak mudah. Ini juga salah penilaian saya. Jika Lin Nan berdiri di depan Raja Hantu, saya yakin Raja Hantu akan segera melarikan diri. Namun, sekarang, meskipun kultivasi Lin Nan kuat, dia tidak berada di gerbang Tianlong. Shen Bingqing membawa harta karun kuno Tiangang Huaxiantu bersamanya dan juga pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 5 sekte. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Pada saat ini, pemandangan ini muncul dalam pikiran pemimpin Sekte Tianlong. Sekarang dia harus melindungi dirinya sendiri, Tianlong Men, dan kehidupan 2 orang jenius muda, Shen Bingqing dan Lin Nan. Mudah untuk membasmimu. Tertawa. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tianlong dengan sengaja mengerahkan seluruh energinya, dan cahaya hijau tua menyala. Pada saat ini, dia seperti penghalang cahaya alami, mengubah seluruh aula menjadi ilusi dalam kehampaan. Dalam ilusi ini, Raja Hantu sekilas melihat sebuah gulungan yang dipegang oleh pemimpin Sekte Tianlong. Pemimpin Sekte Tianlong perlahan membuka gulungan itu di depan Raja Hantu, dan isinya benar-benar kosong. Suara mendesing. Raja Hantu sangat marah saat ini, dan dia bergegas menuju pemimpin Sekte Tianlong tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, begitu dia bergerak, dia sepenuhnya terperangkap dalam ilusi ini. Ternyata aula utama Tianlong Men memiliki 99 dan 81 batu penjuru yang berfungsi sebagai pengubah energi, yang kemudian dibiaskan ke dinding. Pada dinding ini terdapat labirin yang diwariskan sejak zaman pendiri Tianlong Men. Formasi ini akan berubah sesuai dengan pikiran batin orang-orang. Jika Anda memasuki formasi ini, Anda tidak boleh bergerak. Jika Anda bergerak, Anda akan jatuh ke inti formasi. Kecuali batu penjurunya dihancurkan, formasi ini tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, tubuh Raja Hantu telah jatuh ke tengah formasi. Oh, kamu sangat kejam. Raja Hantu terus meraung dalam formasi, seolah-olah penghasutnya adalah pemimpin Sekte Tianlong. Tetapi dia tidak tahu bahwa pengoperasian formasi besar ini sepenuhnya didasarkan pada rotasi matahari, bulan, dan bintang. Jadi dari luar, formasi ini tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki apa-apa. Namun begitu Anda berada di dalam formasi itu, Anda akan menemukan bahwa ada dunia lain. Harga dari hanya menonton gua ini adalah kehilangan nyawamu. Adik junior, setelah bertahun-tahun, formasi ini akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya. Sekarang kamu terjebak dalam formasi ilusi. Jika tidak ada yang menghancurkan batu penjuru, kamu tidak akan pernah keluar. Pemimpin Sekte Tianlong menunjukkan sedikit senyum di wajahnya, tetapi berbicara dengan sangat sedih. Semudah itukah aku dipenjara olehmu? Biar ku beritahu, meskipun kau selangkah lebih maju, aku juga punya rencana cadangan. Tertawa. Setelah Raja Hantu selesai berbicara dengan suara tegas, cahaya di seluruh formasi tiba-tiba menjadi lebih terang. Tepat saat formasi warna-warni itu bersinar terang, Kepala Akademi Benlei, yang telah menyaksikan pemandangan ini dengan acuh tak acuh, tiba-tiba mengerutkan kening. Suara mendesing. Segera setelah itu, cahaya hijau tua di tubuh pemimpin Akademi Benlei samar-samar memperlihatkan sedikit cahaya hitam aneh. Ketegasan di wajahnya telah hilang, dan yang muncul adalah ekspresi garang. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, pemimpin Akademi Jifeng menyadari keanehan di wajah pemimpin Akademi Benlei, dan berteriak tergesa-gesa dan terbang ke depan, mencoba menghentikan gerakan pemimpin Akademi Benlei selanjutnya. Namun, sudah terlambat. Kepala guru Akademi Benlei telah bergegas mendekat dan menatap dingin ke arah Raja Hantu dalam formasi. Desir, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, lalu dia menghilang begitu saja. Para pimpinan pengadilan Yanhuo, pengadilan Jifeng, dan pengadilan Taksue semuanya terkejut. Awalnya, tingkat kultivasi kepala Akademi Benlei mirip dengan mereka, tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari mereka bertiga yang dapat melihat sosok kepala Akademi Benlei. Namun, wajah Master Sekte Tianlong penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Raja Hantu benar-benar dapat mengendalikan kepala Akademi Benlei. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi.
Orang yang memberitahu Raja Hantu bahwa Tianlongmen memiliki Tiangang Huaxiantu pasti orang ini. Tuan Benlei Yuan, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa padamu, jadi mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Pemimpin Sekte Tianlong berteriak dingin dan kemudian bergegas menuju lokasi batu penjuru pertama di sebelah kiri. Saudaraku, jangan memaksaku. Aku tidak mau. Raja Hantulah yang mengendalikanku. Kepala Akademi Benlei masih memiliki sedikit rasionalitas saat ini, dan buru-buru berbicara kepada pemimpin Sekte Tianlong. Letakkan pedangmu dan menyerahlah. Pemimpin Sekte Tianlong benar-benar marah kali ini. Seorang mata-mata yang telah ditanam oleh seseorang di sampingnya selama entah berapa tahun ternyata menjadi kepala sebuah rumah sakit. Tampaknya masalah ini sudah direncanakan sebelumnya. Saudaraku, aku tidak bisa menahan diri. Pergilah ke neraka. Kepala Akademi Benlei baru saja selesai mengucapkan kalimat sebelumnya dengan wajah lembut. Tertawa. Tiba-tiba, cahaya hijau tua itu menjadi lebih terang dan langsung menyelimuti pemimpin Sekte Tianlong. Segera setelah itu, sedikit kekejaman melintas di mata kepala Akademi Benlei, dan dia menebas kepala pemimpin Sekte Tianlong dengan pedang. Kematian. Tidak semudah itu. Patah. Cahaya tajam melintas di mata pemimpin Sekte Tianlong, dan pikirannya tiba-tiba berubah. Sebuah pedang panjang yang memancarkan semburan cahaya dingin muncul dari udara tipis dan bertabrakan dengan berbahaya dengan pedang panjang di tangan kepala Sekte Benlei. Akademi. Pemimpin Sekte Tianlong tersenyum dan mundur santai ke kejauhan. Pada saat ini, 3 kepala pengadilan pajak, pengadilan Yan Huo, dan pengadilan Jifeng semuanya bergegas. Setelah masa pemulihan, bahu kepala Jifeng Yuan yang terluka oleh Raja Hantu sudah hampir sembuh, hanya terasa sedikit mati rasa dan sakit. Saudaraku, mari kita basmi mereka bersama-sama. Kepala pengadilan Yan Huo sangat marah dan berteriak. Tangkap mereka jika bisa, dan basmi mereka jika tidak bisa. Pemimpin Sekte Tianlong tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan sekarang, tetapi bagi Sekte Tianlong, kehilangan kepala Akademi Benlei sama saja dengan melemahkan kekuatan Akademi. Benlei, aku benar-benar salah menilaimu. Kepala Taksue Yuan berteriak marah dengan air mata di matanya. Taksue, maafkan aku sungguh mencintaimu. Pada saat ini, kepala pengadilan Benlei masih berbicara penuh gairah kepada kepala pengadilan pajak. Kentut, tertawa. Setelah kepala Akademi Jifeng selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya dan aliran cahaya yang tajam melesat langsung ke arah kepala Akademi Benlei. Jika kepala pengadilan Jifeng satu tingkat lebih rendah dari Raja Hantu, maka dia sedikit lebih tinggi dari kepala pengadilan Benlei. Terutama saat dia menggunakan pedangnya. Pedang ini ditempa oleh kepala biara Jifeng Yuan sendiri. Oleh karena itu, spiritualitas pedang ini telah dikuasai sepenuhnya oleh kepala Akademi Jifeng. Tepat pada titik ini, pedang itu tampaknya terkendali dan melesat menuju pemimpin Akademi Benlei bagaikan meteor. Teknik pedang surgawi. Tertawa. Pada saat ini, biksu kepala Akademi Yan Huo sedang melantunkan mantra, dan tubuhnya seperti awan merah, berdiri dengan tenang dan lembut di aula. Pedang merah terus berputar di sekitar tubuhnya. Pedang ini adalah pedang terkenal dari kepala Yan Huo Yuan. Selama pedang ini menyentuh tubuh seseorang, orang itu perlahan-lahan akan berubah menjadi darah oleh kekuatan melahap pedang ini. Tidak seorang pun mengetahui asal-usul pedang ini, termasuk kepala Akademi Yan Huo sendiri. Secara kebetulan saya mendapatkan pedang yang bagus ini. 2 kakak senior, aku tidak akan mengambil tindakan. Kepala Taksue Yuan berkata lembut dengan sedikit rasa kesepian. Hati-hati, desir. Kepala pengadilan Benlei tiba-tiba berteriak keras. Saat kepala pengadilan Taksue berbicara tadi, para kepala pengadilan Jifeng dan pengadilan Yan Huo sama-sama melirik kepala pengadilan Taksue. Pimpinan Akademi Benlei memanfaatkan momen ini dan mengeluarkan suara serangan. Pimpinan pengadilan Yan Huo dan pengadilan Jifeng terkejut dan segera menghindar ke samping. Tapi, serangan apa yang ada di sana? Tepat saat keduanya hendak marah, mereka melihat pemimpin Akademi Benlei benar-benar berlari langsung menuju batu penjuru. Orang-orang di belakangnya ingin mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Tertawa, cahaya hitam aneh berkelebat di tangan kiri kepala Akademi Benlei, dan cahaya hitam melesat ke arah batu penjuru. Fiuh, cahaya hitam itu langsung menempel pada batu penjuru. Cahaya hitam ini tampaknya memiliki daya korosif. Hanya dalam sekejap mata, batu penjuru pertama meleleh sepenuhnya. Landasan seluruh formasi ini tersusun dari titik-titik susunan yang dihubungkan oleh tirai cahaya. Setelah mengubah batu penjuru pertama, cahaya hitam aneh ini dengan cepat melewati titik-titik susunan yang terhubung pada tirai cahaya dan terbang menuju batu penjuru kedua. Fiuh, disertai bunyi sedikit, batu penjuru kedua pun ikut meleleh seluruhnya. Bahkan tidak ada jejaknya di tanah. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya hitam terbang menuju batu penjuru ketiga. Aku tidak pernah menyangka kau bisa menguasai hakikat neraka yang pertama. Pada saat ini,
Pemimpin Sekte Tianlong tiba-tiba bergegas ke kepala Akademi Benlei dan menatapnya dengan tatapan yang sangat terkejut dan rumit. Hah, kamu juga kenal dia? Kepala Akademi Benlei berbicara dengan dingin dan agresif, tetapi sebenarnya dia mencoba menunda waktu agar energi sejati ini dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya dan menyelamatkan Raja Hantu. Saudaraku, berhati-hatilah, energi hitam ini tampaknya tidak sesederhana itu. Energi hitam memiliki kekuatan penghancur, tetapi tidak bersifat korosif, jadi ini bukan energi hitam. Kepala Akademi Yan Huo menatap Kepala Akademi Benlei dan berkata dengan ringan. Biar ku beritahu, ini adalah keterampilan tertinggi neraka, esensi hantu pemakan. Esensi sejati ini sangat korosif, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dikorosi. Namun, ia juga memiliki kekurangannya sendiri. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Kepala Akademi Benlei melanjutkan dengan arogan. Selagi dia bicara, energi hantu pemakan telah menghancurkan 11 batu penjuru. Tetapi tidak ada seorang pun yang hadir memiliki kemampuan untuk menghentikan energi hantu yang melahap ini. 81 batu penjuru yang menyokong susunan ilusi itu semuanya adalah batu-batu spiritual kualitas unggul, tetapi banyak di antaranya yang hancur akibat pelepasan energi hantu pemakan yang sederhana oleh Kepala Akademi Benlei. Sungguh tidak berdaya. Menelan saripati hantu, aku ingin melihatnya. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tianlong tiba-tiba tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata. Tertawa. Segera setelah itu, pemimpin Sekte Tianlong tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya yang memancarkan cahaya hitam aneh. Lubang ini bisa besar atau kecil. Saat lubang ini berputar perlahan di udara, sinar cahaya merah darah secara bertahap berkumpul ke arahnya. Tidak sulit untuk melihat bahwa celah ini juga merupakan senjata sihir yang bagus. Lingkaran Qian Kun. Aku tidak pernah menyangka kalau Tianlongmen benar-benar punya harta karun seperti itu. Ketika Kepala Akademi Benlei melihat lingkaran cahaya itu berkedip dengan cahaya hitam aneh, dia langsung terkejut dan berkata. Apa yang tidak dapat Anda bayangkan, belum terjadi. Pada saat ini, serangan Master Akademi Yan Huo dan Master Akademi Ji Feng telah mencapai Master Akademi Benlei. Jika pemimpin Akademi Benlei mampu menahan dua serangan ini, dia pasti akan menderita kerusakan besar. Namun, kedua serangan itu datang terlalu cepat. Bagaimana mungkin mereka bisa menghindarinya dengan mudah? Ledakan. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Serangan marah pemimpin pengadilan Ji Feng diblokir oleh pemimpin pengadilan Benlei. Tertawa. Pedang merah milik pemimpin Akademi Yan Huo telah menusuk dalam-dalam ke tubuh pemimpin Akademi Benlei. Ah! Kepala Akademi Benlei tiba-tiba berteriak ke arah langit dengan marah dan tidak mau. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Desis, desis, desis. Energi sejati berwarna hitam perlahan menyatu dengan kekuatan melahap pedang Kepala Akademi Yan Huo. Akhirnya, energi hitam di Kepala Akademi Benlei bersinar terang, seolah-olah awan hitam aneh menutupi seluruh langit. Pada saat ini, energi lingkaran Qian Kun Master Sekte Tianlong juga telah terakumulasi sepenuhnya. Dengan sedikit keanehan, lingkaran cahaya itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah darah, secara bertahap menekan energi hitam. Kepala Akademi Benlei, yang dikelilingi oleh bola kecil energi hitam, juga tercengang oleh pemandangan ini. Esensi hantu pemakan, teknik rahasia neraka yang sangat kuat, ditekan oleh senjata sihir yang tidak mencolok dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Korosi, melahap. Sinar cahaya secara bertahap terpancar dari gelang giok Qian Kun. Anehnya, sinar cahaya ini perlahan berkumpul menuju Kepala Akademi Benlei. Tertawa, seolah mengumpulkan sejumlah energi, tirai cahaya berwarna merah darah secara bertahap muncul di sekitar tubuh Kepala Akademi Benlei yang memancarkan energi hantu pemakan. Bungkus dia dengan itu dari udara tipis. Oh tidak, aula itu tidak dapat menahan tekanan sekuat itu dan akan runtuh. Pemimpin Sekte Tianlong tiba-tiba menyadari bahwa fondasi aula telah rusak. Suara mendesing. Cahaya biru yang menyilaukan berkumpul dari tangan Master Sekte Tianlong dan melesat menuju pilar batu fondasi aula dalam garis lurus. Desir. Seluruh aula tampak seketika diwarnai dengan cahaya biru yang menyilaukan, dan hampir di saat yang sama, semuanya memancarkan cahaya biru redup. Kamu sangat licik sehingga kamu telah berkultivasi hingga ke tingkat orang suci. Kepala Akademi Benlei melihat ini dan segera menyadari bahwa pemimpin Sekte Tianlong telah berkultivasi ke tingkat tertinggi metode jantung Tianlong, dan dia segera mengeluarkan raungan keras. Tampaknya pemimpin Sekte Tianlong telah menipu mereka selama bertahun-tahun. Sayangnya, saya baru saja berhasil menerobosnya. Pemimpin Sekte Tianlong tersenyum pahit dan berkata, faktanya, hanya 2 hari yang lalu, pemimpin Sekte Tianlong telah menerobos ke alam terakhir sebelum alam suci. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa ia biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Baru saja,
dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa mantan adik laki-lakinya telah menjadi raja hantu neraka, dan bahwa adik laki-laki yang selalu disukainya telah menjadi boneka neraka. Pikirannya menjadi dewasa dalam sekejap. Kecepatan peningkatan jiwa tiba-tiba menembus alam akhir dan mencapai tahap awal alam suci. Tentu saja, Lin Nan memainkan peran pembimbing yang penting dalam masalah ini. Hanya beberapa hari yang lalu, ketika pemimpin Sekte Tianlong bertemu Lin Nan, dia menemukan bahwa tingkat kultivasi Lin Nan sebenarnya lebih tinggi daripada dirinya, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesepian. Dengan lebih dari 100 tahun berkultivasi, aku masih belum sebaik murid yang baru berlatih selama 3 tahun. Ini sungguh sulit dibenarkan. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa kultivasi tidak berarti seseorang dapat meningkatkan tingkatannya. Pikiranlah yang penting. Saat dia menggunakan tiangan Huaxiantu untuk memeriksa, dia sudah tahu bahwa Lin Nan tidak memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya. Bimbingan dari alam jiwa memainkan peranan penting baginya. Baru saja berhasil. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Desir. Kepala Akademi Benlei berteriak dingin, dan kemudian tiba-tiba gelombang energi hijau tua dan hitam melonjak keluar. Oh tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ketika pemimpin Sekte Tianlong merasakan gelombang energi sejati ini, dia langsung terkejut dan berteriak. Saudaraku, balaskan dendamku. Pada saat ini, kepala Akademi Benlei benar-benar terbangun. Dia menunjukkan sedikit emosi yang tulus terhadap pemimpin Sekte Tianlong. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, seluruh aula berubah menjadi rerun dewa dalam sekejap. Kekuatan ledakan dahsyat itu menghempaskan pemimpin Sekte Tianlong, ketua pengadilan Taksue, ketua pengadilan Yan Huo, dan ketua pengadilan Jifeng, dan mereka semua memuntahkan darah. Aku akan membalas dendam hari ini di lain waktu. Berhati-hatilah. Suara Raja Hantu terdengar dari langit, tajam dan sedikit kejam. Baru saja, kepala Akademi Benlei meledakkan dirinya sendiri, menyebabkan batu fondasi formasi di atas seluruh aula langsung hancur. Tanpa pasokan energi dari batu roh, seluruh formasi yang tersisa dari zaman kuno berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Raja Hantu dalam formasi itu pun tak luput. Tubuhnya terluka di banyak tempat, terutama bahunya, yang hanya terhubung oleh beberapa meridian dan daging serta darahnya telah lama menghilang. Orang-orang yang berlatih kultivasi tidak terlalu peduli dengan luka-luka dangkal ini. Sekarang setelah mereka lolos, mereka secara alami tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Bagaimanapun, pemimpin Sekte Tianlong telah mencapai alam orang suci. Tertawa, tanpa ragu-ragu lagi, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit, hanya meninggalkan kata-kata balas dendam yang jahat. Biarkan saja dia. Pemimpin Sekte Tianlong melirik para petinggi pengadilan Jifeng dan pengadilan Yan Huo yang marah dan berkata dengan sedikit kesedihan. Kakak, bisakah kamu menelan ini? Kepala Akademi Yan Huo menatap seberkas cahaya itu dengan marah dan bertanya. Haha, dia hanya bidak catur. Orang kuat yang sebenarnya belum muncul. Adik laki-lakiku sudah meninggal. Apakah kita harus menghukum pengkhianat ini di Aula Tianlongmen hari ini? Di antara orang-orang, mungkin ada satu orang yang bisa mengubah pertempuran ini. Pemimpin Sekte Tianlong benar-benar tersenyum saat ini, seolah-olah dia melihat harapan. Kakak, maksudmu, Ketua Pengadilan Yan Huo, Ketua Pengadilan Jifeng, dan Ketua Pengadilan Taksue hampir menatap pemimpin Sekte Tianlong dan bertanya. Tempat untuk kompetisi 5 pintu. Para murid Sekte Tianshan belum datang. Mari kita temui perwakilan Sekte Taiyi dan Sekte Tianxuan terlebih dahulu. Meskipun kita tidak saling mengenal, kita harus bersikap sopan. Guru Zi yang tampak mengkhawatirkan sesuatu dan berbicara dengan suara sangat pelan. Halaman di mana Sekte Taiyi berada memang memiliki gaya yang unik. Sebuah patung api berwarna merah menyala ditempatkan tepat di depan aula. Seluruh aula terbuat dari sejenis batu merah menyala. Di aula utama, bahkan meja, kursi, dan peralatan minum teh semuanya berwarna merah. Ini membuat seluruh aula terlihat sangat aneh. Rekan Taois Ziyang, sungguh mengejutkan bahwa Sekte Tianlong dapat mengirimmu ke sini kali ini. Orang yang berbicara adalah pemimpin Sekte Taiyi. Di antara sekte-sekte ini, hanya Sekte Tianshan yang tidak disebut demikian karena keadaan khususnya. Adapun sekte-sekte lainnya, mereka semua dengan hormat memanggil satu sama lain dengan sebutan sesama penganut Tao. Guru Taiyi, Anda masih tetap menawan seperti sebelumnya. Pada saat ini, Guru Zi yang menunjukkan senyuman langka di wajahnya dan berkata, Haha, kita semua sudah tua sekarang. Adegan saat kau dan aku pergi jauh ke hutan belantara selatan masih terekam jelas dalam ingatanku. Master Sekte Taiyi menyipitkan matanya sedikit, tetapi ada kilatan cemerlang di matanya saat dia berbicara. Haha, ya, perjalanan ke Southern Wilderness sangat berbahaya. Pada saat ini, Guru Zi yang sepertinya teringat masa lalu, tersenyum pahit dan berkata.
Aku tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi. Kau dan aku tidak perlu terlalu memperhatikan detail. Mereka semua muridmu, kan? Pemimpin Sekte Tai melirik ke belakang kepala Xiang dan bertanya. Mereka semua adalah murid Sekte Tianlong. 2 di antaranya adalah muridku. Qian Feng, Lin Nan, kemarilah. Guru Zi yang melambai pada Lin Nan dan Qian Feng dan berkata. Menguasai, Lin Nan dan Qian Feng tahu bahwa mereka harus diperkenalkan, jadi mereka membungkuk hormat. Ini adalah Master Sekte Tai, yang sedikit lebih muda dariku. Mengapa kau tidak bergegas dan memberi hormat kepada paman mastermu? Kepala Zi yang tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan kedua orang itu. Junior Lin Nan memberi penghormatan kepada paman Master Tai. Lin Nan dan temannya tampak sangat pendiam. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh guru mereka, Guru Ziyang. Tetapi jika di bintang suci Long Yuan atau benua Shenwu, sialnya, Lin Nan bisa membasmi sekelompok orang ini hanya dengan satu tamparan. Haha, bagus sekali, kawan lama. Aku tidak menyangka kalau kedua muridmu itu luar biasa. Senyum yang nyaris tak terlihat muncul di wajah pemimpin Sekte Tai, dan dia berbicara kepada kepala Xiang. Mengapa dia tertawa? Kompetisi ini tampaknya tidak sesederhana itu. Master Sekte Tai tampak sangat hormat di permukaan, tetapi dari sedikit fluktuasi auranya tadi, orang bisa merasakan bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Lin Nan tengah memikirkan senyuman yang baru saja ditunjukkan oleh Master Sekte Tai dan sama sekali tidak mendengar percakapan antara dua orang di depannya. Namun menurutku itu bukan masalah besar, hanya beberapa kata sopan saja. Sahabatku, kompetisi ini tidak mudah. Sudahkah kau mendengar beritanya? Pemimpin Sekte Tai, baik sengaja maupun tidak sengaja, menyampaikan pesan kepada kepala Xiang. Percakapan seperti ini adalah tujuan sebenarnya. Datang ke sini untuk memberi penghormatan adalah palsu, tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi. Tidak, mungkinkah teman lamaku tahu sesuatu? Kepala Biksu Zi yang tersenyum tetapi bertanya melalui transmisi suara dengan sedikit rasa gentar di dalam hatinya. Kompetisi ini sebenarnya adalah perang pembasmian yang brutal. Pilihannya hanya kamu yang mati atau aku yang mati. Setiap murid harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan tersingkir. Itulah sebabnya aku datang ke sini secara langsung. Pemimpin Sekte Tai tampak sangat sedih, tetapi juga berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan. Tidak mungkin. Meskipun kelima sekte tidak memiliki persahabatan, mereka juga tidak memiliki kebencian yang mendalam, kan? Setelah mendengar ini, Guru Zi yang langsung terkejut dan bertanya. Ya, itu benar, karena kali ini kompetisi tidak diputuskan oleh kami, tetapi oleh. Ketika pemimpin Sekte Tai sampai pada hal ini, dia menunjuk sedikit ke atas dengan tangannya. Tindakan ini semakin mengejutkan Master Xiang. Di atas, bukankah ini berarti seseorang datang dari bintang suci Long Yuan? Ingin kelima sekte saling membasmi. Mengapa pemimpin Sekte Tianlong tidak mengatakan apapun? Belum lama ini, 3 orang datang dari atas. Mereka semua adalah orang-orang dengan energi sejati yang jahat. Entah mengapa, mereka bersikeras menyelenggarakan kompetisi ini dan menyusun aturannya. Pemimpin Sekte Tai segera melanjutkan penjelasannya kepada kepala Xiang melalui transmisi suara. Selain itu, mereka akan menggunakan ancaman pembantaian semua sekte untuk memaksa para pemimpin kelima sekte ini tunduk. Hanya 3 sekte pertama yang menang akan bertahan, dan sekte keempat dan kelima yang tersisa akan dibantai secara langsung. Ada api kemarahan yang membara di mata pemimpin Sekte Tai. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya, dan tangannya terkepal. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, ketika sebuah sekte akan hancur di tanganmu, tidakkah kau akan memperjuangkannya? Lagi pula, masih ada 3 tempat, dan tempat ketiga sekte ini melambangkan kunci kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kelima pemimpin sekte tidak punya pilihan selain setuju. Para praktisi yang datang dari atas sungguh menakjubkan. Begitu mengerikannya, semua nama besar di seluruh dunia kultivasi ketakutan. Dan mereka semua mengambil harta paling berharga milik sekte itu sebagai taruhan. Tidak, kakak senior, mengapa kau tidak memilih master terkuat dari setiap akademi? Apakah kau mencoba untuk menghemat kekuatanmu? Itu juga tidak benar. Orang-orang yang datang dari atas pasti sangat kuat. Hanya butuh sekejap mata untuk mencapai puncak kekuatanmu, mata mereka untuk membantai seluruh sekte. Apa gunanya mempertahankan kekuatan? Dalam benak ketua Ziyang, dia masih ingat tekad yang ditunjukkan oleh Master Sekte Tianlong saat dia berkata akan memilih kembali kandidat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Haha, jangan pikirkan itu. Sekarang kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Aku ingin melihat sekte mana yang bisa mendapatkan tempat pertama. Master Sekte Tai tersenyum tipis dan berkata sambil tertawa. Ya,
Ada beberapa hal yang tidak dapat kami putuskan. Guru Zi yang segera merasa lega dan tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, kita masih harus pergi ke gerbang Tianxuan untuk melihatnya. Teman lama, aku pamit dulu. Kepala Zi yang berdiri dan membungkuk sedikit kepada pemimpin Sekte Taiyi. Silakan, Sekte Tianxuan pasti akan menjadi yang terakhir kali ini. Kau harus pergi dan melihatnya. Kita berasal dari garis keturunan kultivasi yang sama. Apa salahnya bersikap enggan? Kali ini, pemimpin Sekte Taiyi tidak menyampaikan pesannya, tetapi berbicara langsung. Setelah mengucapkan pernyataan yang tidak dapat dimengerti ini, Ketua Zi yang sedikit tertegun, lalu dia mengerti apa maksudnya. Namun ia tidak banyak bicara, karena membicarakan hal seperti ini hanya akan mendekatkannya pada kematian lebih cepat. Guru, apa maksud Guru Sekte Taiyi? Dalam perjalanan menuju kediaman Sekte Tianxuan, Lin Nan memperhatikan bahwa Tuan Zi yang memiliki wajah muram, jadi dia tahu bahwa masalah ini pasti rumit, jadi dia bertanya melalui transmisi suara. Lin Nan, bekerja keraslah. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagimu, tetapi juga mungkin menjadi masalah hidup dan mati bagi seluruh Sekte Tianlong. Tujuanmu adalah untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, nama. Kepala Zi yang menghela napas pelan. Jika ada yang paling mengenalnya, itu adalah Lin Nan. Namun lebih baik tidak banyak bicara tentang hal semacam ini. Murid, harap ingat ini. Lin Nan akhirnya berkata melalui transmisi suara. Dibandingkan dengan aula utama gerbang Tianshan, aula utama gerbang Tianxuan tidak tampak mewah. Bahkan batu fondasi seluruh aula dibangun dengan batu-batu yang paling umum. Hanya ada satu hal yang sangat aneh. Seluruh halaman tampak diselimuti lapisan kabut tipis, yang sangat misterius. Setelah memasuki aula utama, seorang murid telah melapor kepada pemimpin Sekte Tianxuan. Datang memberi penghormatan kepada Sekte Tianlong merupakan cara komunikasi yang sopan, tetapi tidak boleh asal-asalan. Ketika pemimpin Sekte mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Tianlong telah tiba, dia segera berdiri dan keluar dari aula untuk menyambut mereka. Apakah itu kamu? Lin Nan menatap seorang gadis di antara sekelompok orang yang muncul di depannya dan berkata dengan heran. Kakak senior ini memiliki kultivasi yang kuat sehingga dia benar-benar dapat mengenali guru terkuat di Sekte Tianxuan kita. Seorang murid di Sekte Tianxuan rupanya salah memahami maksud Lin Nan dan berkata, Old Four, jangan bersikap tidak masuk akal. Orang pertama adalah pemimpin Sekte Tianxuan. Pemimpin Sekte Tianxuan adalah orang yang santai, tanpa sedikit pun aura seorang penguasa lokal. Namun, sebaiknya jangan terkecoh dengan penampilannya yang dermawan. Pemimpin Sekte Tianxuan adalah orang yang aneh, bahkan teknik yang dipraktikkannya berbeda dari orang biasa. Meski berada di peringkat terakhir di antara 5 gerbang, gerbang ini tidak tampak dekaden sama sekali, melainkan cemerlang. Saya Tianxuan dari Sekte Tianxuan. Bolehkah saya bertanya nama Anda, rekan Tao? Pemimpin Sekte Tianxuan tampak sangat sopan, namun tetap elegan, dan bertanya dengan tenang. Saya adalah Ketua Ziyang dari Sekte Tianlong. Guru Zi yang menjawab sambil tersenyum. Siapakah teman muda ini? Pemimpin Sekte Tianxuan menunjuk Lin Nan dan bertanya dengan nada aneh. Hehe, ini muridku, bernama Lin Nan, mengapa kamu tidak datang menemui senior? Guru Zi yang sangat gembira. Lin Nan adalah muridnya. Di antara sekian banyak orang dalam kelompok itu, murid-murid yang lain bersikap rendah hati. Hanya Lin Nan inilah yang selalu menarik perhatian. Tapi itu tidak benar. Di antara kelompoknya, jelas ada 2 orang yang lebih menarik perhatian daripada Lin Nan. Tetapi mengapa tidak seorang pun bertanya? Orang-orang yang dipikirkan Kepala Zi yang tentu saja adalah Luo Xue dan Shen Bingqing. Kedua orang ini memiliki paras yang memukau dan seharusnya menjadi pusat perhatian setiap saat. Tetapi mengapa tidak ada seorang pun di Sekte Taiyi dan Sekte Tianxuan yang memperhatikan mereka? Pertanyaan ini patut dipertimbangkan secara cermat. Ayah, dia adalah murid Tianlongmen yang aku sebutkan kepadamu. Tepat saat Lin Nan hendak melangkah maju untuk memberi salam, seorang gadis berpakaian ungu yang berdiri di belakang pemimpin Sekte Tianxuan tiba-tiba berbicara kepada pemimpin Sekte Tianxuan. Oh, begitu ya, pantas saja ada aura samar yang familiar darimu. Pemimpin Sekte Tianxuan awalnya tertegun, lalu berbicara. Hahaha, ketiganya sudah ada di sini, dan 2 yang tersisa akan segera datang. Mari kita mulai kompetisi besok. Lin Nan hendak berbicara, tetapi terganggu oleh ledakan tawa. Di antara orang-orang ini, Lin Nan memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia pasti bisa merasakan kekuatan suara ini, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bahkan ahli nujum tidak memiliki fluktuasi energi yang mengerikan seperti itu. Tampaknya guru ini tidak sederhana. Siapa ini? Tertawa. Dia berteriak keras dan tubuhnya melesat ke angkasa. Wah,
Kultivasimu cukup bagus. Suara itu jelas terkejut dan berbicara dengan sedikit keheranan. Kakak ketiga, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup, basmi saja dia. Pada saat ini, suara lain yang agak tua datang dari tidak jauh. Desir, tiba-tiba, cahaya merah menyala muncul di depan Lin Nan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Suara tua itu bertanya lagi pada Lin Nan. Senior, terimalah salamku. Aku adalah murid Tianlongmen, dan namaku Lin Nan. Meskipun Lin Nan terkejut dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan menjawab dengan tenang. Haha, kamu tidak sederhana di usia muda seperti ini. Baiklah, mati saja dulu. Tertawa, setelah suara tua itu selesai bicara, cahaya merah darah langsung tumpang tindih dengan bayangan di depannya, menjebak Lin Nan di dalam. Kau ingin membasmiku, setidaknya kau harus memberitahuku alasannya. Lin Nan merasa sangat dirugikan saat ini. Dia maju dan sangat hormat, tetapi dijebak oleh pihak lain. Dia bahkan tidak tahu mengapa. Kenapa? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Tertawa. Setelah suara tua itu selesai berbicara, cahaya merah menyilaukan lainnya menyebar dari cahaya merah yang tumpang tindih. Menembak ke arah Lin Nan dengan ganas. Lin Nan, lakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu sendiri. Master Zi yang juga merasa sangat bersalah. Bagaimana mungkin murid kesayangannya itu menyinggung pihak lain? Apakah layak untuk segera dibasmi? Biarkan aku mati dengan sadar. Lin Nan berkata lagi. Namun, setelah dia selesai mengatakan hal itu, bayangannya perlahan menghilang. Apakah kamu tidak mengenali saya? Sosok roh jahat darah api perlahan-lahan keluar dari tirai cahaya merah darah, menatap Lin Nan dengan sedikit kegembiraan dan bertanya. Roh jahat berdarah api, mati saja, tertawa. Sebelum Lin Nan bisa mengatakan apapun, sesosok tubuh berwarna ungu langsung menyerbu ke hadapan roh jahat darah api, mengayunkan pedang di tangannya, dan menghantamkannya dengan keras ke kepala roh jahat darah api. Ngomong-ngomong, gadis ini adalah gadis berpakaian ungu yang ditemui Lin Nan di sumur kering. Baru saat itulah Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa gadis berbaju ungu itu adalah murid Sekte Tianxuan. Cahaya merah darah memenuhi seluruh langit, dan semburan cahaya lavender dari pedang di tangan gadis berpakaian ungu itu tampak sangat lemah saat ini. Desir, tiba-tiba, sebuah sosok muncul entah dari mana dari cahaya merah darah. Sebuah gambar seorang lelaki agak tua mengenakan setelan merah melayang di udara. Wah, kamu masih ingat aku. Suara lelaki itu saat ini telah berubah menjadi suara roh jahat darah api. Tertawa, dia sama sekali mengabaikan keberadaan gadis itu dan melambaikan tangannya. Cahaya merah darah yang memancarkan aura tajam langsung mengenai tubuh gadis itu. Ah, puff, tubuh gadis berpakaian ungu itu berhenti sejenak, dan seluruh ruangan tampak hening. Seteguk darah muncrat keluar dari mulut gadis berpakaian ungu itu. Aneh sekali tak terlukiskan. Kembali, pada saat ini, pemimpin Sekte Tianxuan mengerutkan kening dan berteriak sedikit cemas. Para murid Sekte Tianxuan juga terbangun pada saat ini. Gadis ini adalah murid terkuat dari Sekte Tianxuan dan juga satu-satunya putri dari Master Sekte. Dia benar-benar terluka parah oleh musuh yang kuat ini dalam sekejap mata. Kekuatan yang mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Kakak perempuan, tertawa. Pada saat ini, seorang murid Sekte Tianxuan, tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam nyawanya, berteriak terlebih dahulu, menyerbu ke depan, dan memegang tubuh gadis itu dengan mantap. Roh jahat berdarah api yang berdiri di kehampaan sebenarnya tersenyum tipis dan mengabaikannya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Lin Nan tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui apapun, jadi pada saat ini, dia terbang ke udara, menatap mata roh jahat darah api, dan mengirimkan suaranya. Aku tidak ingin melakukan apapun selain mencarimu. Roh jahat berdarah api tersenyum tipis dan berbicara santai. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mencariku, kau mau membasmiku. Kenapa? Lin Nan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh jahat berdarah api akan melakukan tindakan besar hanya untuk menemukannya. Karena kamu bukan dari sini. Dengan kehadiranmu, seluruh ruang ini tidak akan stabil. Seluruh ruang yang kumaksud bukan di sini sekarang. Roh jahat berdarah api menjelaskan sambil tersenyum. Penjelasanmu masuk akal, tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Kenapa kamu jadi begitu tua? Lin Nan pada awalnya tidak menyadari bahwa ini adalah wujud sebenarnya dari roh jahat berdarah api, jadi dia bertanya. Karena aku meminum pil dalam naga api, aku memperoleh terobosan dalam kultivasiku. Roh jahat berdarah api tidak ingin menjelaskan terlalu banyak dan hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Di kedalaman Southern Wilderness, setelah pertarungan hebat antara seekor ular piton raksasa dan seekor naga api, sang naga api memperoleh ramuan batin ular piton tersebut. Tetapi kemudian, seluruh langit perlahan-lahan tertutup oleh awan gelap, disertai arus listrik ungu yang kuat. Setelah mengumpulkan energi,
seluruh langit tiba-tiba mulai menembakkan petir ungu yang kuat ke arah naga api. Ini adalah malapetaka guntur. Naga api menerobos alam jiwanya sendiri selama pertempuran dengan ular piton raksasa, jadi yang terjadi selanjutnya adalah malapetaka surgawi. Tetapi naga api tidak menganggapnya serius, dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya setelah pertempuran. Jadi dia tidak bisa bertahan di tengah malapetaka guntur. Pada saat ini, roh jahat berdarah api tiba-tiba muncul dan mulai menyerang naga api. Pada akhirnya, tubuh naga api itu hancur berkeping-keping oleh guntur, tetapi sisa-sisa kesadaran dan jiwanya di dalam tubuhnya terbang keluar dari tubuh. Dia kebetulan ditangkap oleh roh jahat berdarah api. Sang naga api segera mengeluarkan pil batin naga api dan memberikannya kepada roh jahat berdarah api, dan memohon padanya untuk mengampuni dia. Kesepakatan itu segera diselesaikan, dan di bawah paksaan, naga api itu akhirnya takluk pada roh jahat darah api dan menjadi roh pedangnya. Setelah meminum ramuan batin naga api, tubuh roh jahat berdarah api menjadi luar biasa kuatnya, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncak. Hanya beberapa hari yang lalu, dia selamat dari kesengsaraan guntur pertamanya dan datang ke bukit ini tanpa tujuan. Membasmi seorang petani dengan penghinaan. Dia juga menaklukkan dua binatang buas spiritual di sekitar sang kultivator, lalu dia mengubah penampilannya dan menjadi dalang kompetisi ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menemukan Lin Nan dan membasminya. Jadi, kultivasimu sudah meningkat lagi. Lin Nan memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia bertanya. Haha, tinggi. Jujur saja, aku telah berhasil melewati kesengsaraan, tetapi aku adalah tubuh jahat, jadi aku akan pergi ke sisi jahat ketika aku pergi ke bintang suci. Roh jahat berdarah api berbicara kepada Lin Nan seolah sedang pamer. Berhasil melewati kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Ketua Ziyang dan Master Sekte Tian Xuan juga sedikit tercengang. Ternyata roh jahat berdarah api ingin memamerkan kekuatannya dengan mengatakan hal itu, maka ia sengaja tidak menyampaikan pesan tersebut. Kejahatan datang dari hati, dermawan, silakan kembali. Hari ini, saya di sini, dan dermawan muda Lin Nan ini tidak akan disakiti olehmu. Saat semua orang terkejut, celah ruang yang terlihat tiba-tiba muncul di samping Lin Nan. Desir, seorang biksu tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dan berkata kepada roh jahat berdarah api sambil tersenyum. Siapa kamu? Kenapa kamu peduli padaku? Roh jahat berdarah api tampak sangat marah, tetapi dia hanya marah. Kekuatan seseorang yang dapat bepergian dengan bebas melalui ruang angkasa tidak boleh diremehkan. Manajemen. Apa maksudmu dengan manajemen? Apa maksudmu dengan tidak manajemen? Penyebab insiden itu karena ketiga orang itu. Sekarang mereka sudah pergi, bahkan menjadi pertanyaan apakah kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Sang biksu tersenyum tipis, seolah-olah mengemukakan argumen yang tidak masuk akal. Siapa peduliku siapa dirimu? Terima saja pukulanku dulu. Roh jahat berdarah api merupakan makhluk jahat, dan secara alami memiliki pikiran yang sempit, sehingga ia tidak mau mendengarkan. Tertawa. Dengan gertakan giginya, cahaya merah darah melesat ke arah biksu dan Lin Nan. Terlebih lagi, tubuhnya secara bersamaan berubah menjadi cahaya seperti meteor dan dengan cepat menyerbu ke arah mereka berdua. Serangan ini adalah serangan terkuat dari roh jahat darah api. Bahkan dengan menggunakan 100% energi aslinya, pria kuat yang menakutkan itu menyerbu ke arah mereka berdua dengan kekuatan serangan penuh. Dingin, dingin sekali. Pada saat kritis ini, Lin Nan benar-benar memancarkan aura dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, persis seperti apa yang dikatakan pendeta itu. Apa artinya peduli dan apa artinya tidak peduli? Beberapa kata ini saja telah tertanam dalam di hati Lin Nan. Apa yang benar dan apa yang jahat? Tampaknya beberapa hal tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kesadaran di hatinya segera menyebabkan aura Lin Nan berubah. Pada saat hidup dan mati ini, Lin Nan benar-benar berhasil mencapai level tertinggi metode jantung Tianlong. Alam berikutnya adalah alam puncak metode jantung Tianlong. Dalam ratusan tahun ini, Lin Nan dianggap yang tercepat. Bahkan pemimpin sekte Tianlong baru saja mencapai alam ini belum lama ini. Meski perbedaannya hanya satu alam, perbedaan kekuatan mereka lebih dari beberapa kali lipat. Seni pusaran naga langit, rusak. Tertawa, Lin Nan melafalkan nama teknik itu, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit lagi. Kilatan cahaya lewat. Tiba-tiba, di tempat Lin Nan berada, muncul pusaran angin entah dari mana. Pusaran angin ini mengandung kekuatan hitam yang melahap dan terus berputar cepat. Arahnya adalah tempat roh jahat api dan darah berada. Ledakan. Dalam sekejap mata, serangan terkuat yang dilancarkan oleh roh jahat darah api bertabrakan dengan pertahanan biksu itu. Sebuah ledakan yang menggemparkan tiba-tiba terdengar pada saat ini.
Meskipun pemimpin sekte Tianxuan, Kepala Xiang, Luo Xue, Shen Bingqing, dan gadis berpakaian ungu yang terluka parah di bawah semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Namun, kekuatan ledakan yang dahsyat benar-benar menghancurkan mereka semua. Mendengus, Lin Nan saat ini berada di udara. Pikirannya berubah, dan pusaran angin yang baru saja dia kirimkan mengikuti rute yang sangat aneh, secara bertahap mendekati roh jahat darah api. Meskipun daya melahap pusaran angin ini sangat kuat, roh jahat darah api tampaknya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Dia melotot ke arah Lin Nan. Dia yakin serangan dahsyatnya tadi dapat mengalahkan pendeta itu, maka dia pun tidak memandangnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa saat dia mengamati dengan indera spiritualnya, dia benar-benar mendapati pendeta itu masih berdiri di sana tanpa terluka. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Bukan hanya roh jahat berdarah api, bahkan orang-orang yang menyaksikan pertarungan di bawah, tidak menyadari bagaimana pendeta itu berhasil menghindari serangan kuat ini. Pada saat ini, gerbang Tianshan juga tiba. Melihat pemandangan seperti itu di depan semua orang sungguh tak terlukiskan kata-kata. Desis, desis, desis. Lin Nan tidak ragu lagi. Ia melafalkan rumus teknik bela diri, dan cahaya biru di tubuhnya mulai meningkat tajam, secara bertahap menekan cahaya merah dari roh jahat darah api. Membasmi, Lin Nan berteriak pelan, dan pada saat ini cahaya biru murni tiba-tiba keluar dari belakang roh jahat darah api. Bukan hanya cahaya biru murni ini, bahkan pusaran naga langit yang dilepaskan Lin Nan mulai melahap tubuh roh jahat darah api. Ah, kok bisa? Roh jahat berdarah api itu jelas tidak mau menyerah dan berteriak dengan gila. Tapi teriakan seperti itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan pada saat ini, langit tiba-tiba mulai menjadi gelap. Tepat ketika matahari bersinar terang, awan hitam misterius melayang dari kejauhan. Awan hitam ini sangat aneh, dan sepertinya ada sesuatu yang mengendalikannya. Dengan tingkat kultivasi Lin Nan saat ini, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mata langit, buka. Shen Bingqing berada di antara kerumunan, dan saat dia melihat pemandangan ini, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang mata dewanya yang dapat melihat menembus segalanya. Tertawa. Pada saat ini, cahaya putih yang kuat terlihat menunjuk langsung ke awan hitam. Apa itu? Ketika Lin Nan melihat Shen Bingqing menggunakan mata surgawi, dia segera bertanya melalui transmisi suara. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, sepertinya itu adalah burung yang sedang terbang, tetapi energi ibel di tubuhnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari roh jahat darah api tadi. Apa yang harus kulakukan? Shen Bingqing pada awalnya berpikiran seperti anak kecil, dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi dia bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Tertawa. Lin Nan baru saja selesai memberi instruksi kepada Shen Bingqing ketika dia melihat awan lavender yang memancarkan aura ibel yang kuat tiba-tiba melayang di langit. Awan lavender ini datang lebih ganas daripada awan hitam dan tiba di depan Lin Nan dalam sekejap. Tapi Lin Nan masih tidak bisa merasakan niat membasmi saat ini. Meskipun ada aura ibel yang kuat, tidak ada niat membasmi. Makhluk seperti itu umumnya tidak muncul di sini dan hanya dapat muncul di Southern Wilderness. Namun ada yang salah sekarang. Teman Lin Nan, itu binatang buas, hati-hati. Pada saat ini, biksu itu tiba-tiba mengirim pesan kepada Lin Nan. Ah, aku mengerti. Lin Nan tiba-tiba tersadar. Tertawa. Segera setelah itu, cahaya biru murni yang menakjubkan melesat dari tubuhnya dan langsung ke langit. Aura siapa lagi kalau bukan aku sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Tiba-tiba terbangun, Lin Nan benar-benar menerobos lagi dalam beberapa saat ini ke alam yang dianggap tinggi dan tidak mungkin dicapai oleh para praktisi. Tingkat terakhir metode jantung Tianlong berhasil ditembus hanya dalam beberapa saat. Saya percaya tidak ada orang kuat di seluruh ruang angkasa yang begitu menakutkan dan menyimpang. Tapi Lin Nan melakukannya hari ini. Bukan hanya Lin Nan saja yang terkejut, semua orang yang menonton di bawah pun tercengang oleh aura yang terpancar dari Lin Nan. Betapa kuatnya keberadaan ini. Teman kecil Lin Nan, kamu benar-benar berhasil mencapai terobosan. Bahkan biksu itu pun terkejut. Dia menatap Lin Nan dan bertanya. Ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya. Butuh waktu lebih dari 300 tahun baginya untuk menghadapi kesengsaraan surgawinya yang pertama. Tapi sekarang, Lin Nan telah mencapai puncak dunia kultivasi hanya dalam 3 tahun, yang benar-benar suatu keajaiban. Biksu itu menyipitkan matanya sedikit. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia telah berkultivasi ke tingkat puncak, para tetua di sektenya mengatakan bahwa dia adalah jenius yang paling menakutkan. Tapi sekarang dibandingkan dengan Lin Nan, dia hanya orang bodoh. Yang satu lebih dari 300 tahun, yang lain 3 tahun. Ini memang agak sulit diterima. Tuan, Lin Nan memang telah membuat terobosan. Setelah terobosan, Lin Nan tersenyum tipis,
dan ada sedikit kelembutan dalam cahaya biru murni. Sepertinya mustahil untuk melihatnya. Metode jantung Tianlong untuk kembali ke kesederhanaan adalah kembali ke alam. Meskipun Lin Nan baru saja menerobos, dia melakukannya dengan sangat mudah. Mengaum, sebuah suara besar meraung dari awan ungu. Kepala Ziyang, Master Sekte Taiyi, Master Sekte Tianxuan, dan Master Sekte Tianshan yang baru saja tiba semuanya tampak pucat. Napas yang tertahan di dada mereka membuat mereka memuntahkan darah dalam sekejap. Namun, murid-murid seperti Shen Bingqing dan Luo Sui tidak menunjukkan gejala ketidaknyamanan apapun. Nampaknya raungan ini mempunyai efek serangan sonik pada orang yang berkultivasi kuat. Temanku, mari kita uji kemampuanmu. Kamu seharusnya 100 kali lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Biksu itu tersenyum tipis, dengan sedikit semangat di matanya yang tenang, dan berkata kepada Lin Nan. Tertawa. Setelah biksu itu selesai berbicara, Lin Nan menjaga energi sejati dalam tubuhnya terus bersirkulasi, dan mulai memeriksa kekuatan latihan internal. Pemeriksaan ini sungguh mengejutkannya. Ternyata di dalam tubuhnya terdapat energi sejati berwarna biru muda, namun setelah terobosan tersebut, energi sejati berwarna biru muda tersebut tiba-tiba terkompresi dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa energi sebenarnya dalam tubuh Lin Nan sekarang hanya 1% dari aslinya. Ini karena energi sejati dalam tubuh telah digantikan oleh energi sejati murni sekarang. Dengan hanya menggunakan 1% energi sejati murni ini, seseorang hanya dapat melancarkan serangan yang mirip dengan yang sebelumnya. Rata-rata orang membutuhkan waktu lama untuk menyerap 100% energi spiritual dalam tubuh. Tapi Lin Nan berbeda, karena ia berlatih metode mental 5 elemen pada saat yang sama. Hehe, Lin Nan terkekeh, mengaktifkan mentalitas 5 elemen di tubuhnya, dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan panik dan tanpa moral. Kecepatan penyerapan ini sungguh mengerikan. Desis, desis, desis. Di sekitar tubuh Lin Nan, retakan ruang terlihat mulai melahap semua yang ada di sekitarnya. Kecepatan penyerapan energi spiritual dapat menghancurkan ruang. Tidak seorang pun di planet manapun di bawah yurisdiksi bintang suci Long Yuan dapat melakukan ini. Namun kini hal itu benar-benar muncul di hadapan semua orang. Teman Lin Nan, kamu. Walaupun biksu itu tahu kalau Lin Nan tidak seharusnya berada di sini, dia tetap sedikit terkejut dengan penyerapan energi spiritualnya yang gila-gilaan. Tuan, mohon jangan peduli. Mohon cepat pindahkan energi sejati Anda, lindungi tubuh Anda, dan bawa orang-orang dari 5 sekte pergi dari tempat ini. Lin Nan tersenyum tipis. Dia telah melihat ekspresi biksu itu dan tahu apa yang membuatnya terkejut. Tanpa penjelasan lebih lanjut, katanya sambil tersenyum. Pada saat ini, indera spiritual Lin Nan telah terkunci erat pada roh jahat berdarah api dan binatang roh misterius di awan ungu. Terlebih lagi, karena kesadaran spiritualnya yang luar biasa, dia dapat menemukan bahwa ada orang lain di samping roh jahat darah api. Pria ini memancarkan aura agung dan tajam, dan menatap Lin Nan dengan tatapan dingin. Aura binatang roh, begitu kuat, bahkan lebih kuat dari roh jahat darah api. Lin Nan berkata dalam hati. Hahaha, nak, apakah menurutmu ini cukup? Suara tawa gila dari roh jahat darah api terdengar, membuat Lin Nan sedikit terkejut. Namun kemudian dia mengerti. Perbuatan roh jahat berdarah api tadi menunjukkan bahwa ia mempunyai rencana cadangan. Kedua binatang roh misterius ini kemungkinan besar adalah binatang roh yang ditinggalkan oleh pembudidaya yang dibasminya. Pergilah ke neraka. Mata Lin Nan tiba-tiba menjadi cerah, dan energi sejati dalam tubuhnya habis hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, dia tidak menemukan satupun pengikut dari 5 sekte. Jadi, dia mengerahkan keahliannya dan memulai serangan yang menghancurkan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruang tampak bergetar. Dalam radius 100 mil yang berpusat di Lin Nan, semuanya tidak ada lagi dan berubah menjadi bubuk. Energi yang mengerikan dan serangan yang dahsyat itu memungkinkan Lin Nan untuk merobek ruang angkasa dan memaksa celah ruang angkasa itu meledak. Sangat kuat, masih ada 2 lagi. Setelah ruang bergetar, Lin Nan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa lagi. Dia menemukan bahwa masih ada 2 aura mengerikan yang datang dari tidak jauh. Tuan, terima kasih. Anda berhasil membasmi roh jahat berdarah api, yang memungkinkan kami berubah dari binatang rohnya menjadi binatang roh Anda. Anda sangat kuat, jadi kami berdua bersaudara bersedia menjadi binatang roh Anda. Tepat saat Lin Nan hendak menyerang, gelombang transmisi suara memasuki pikiran Lin Nan. Apa, menjadi binatang rohku? Lin Nan terkejut. Dia tidak tahu bahwa di dunia kultivasi, jika tuan dari seekor binatang roh meninggal, binatang roh tersebut dapat memilih tuan berikutnya secara mandiri. Namun, secara umum, yang dipilih secara sukarela oleh makhluk roh pada dasarnya adalah manusia atau makhluk roh yang membasmi pemilik sebelumnya. Ya, Guru, yakinlah,
Kami bersedia melakukan ini. Pesan telepati kemudian memasuki pikiran Lin Nan. Karena kamu telah memilihku, bisakah kamu setidaknya membiarkanku melihat wajahmu yang sebenarnya? Lin Nan tersenyum tipis dan menerima kedua binatang roh itu dengan tenang di dalam hatinya. Tetapi dia masih sedikit bingung tentang binatang spiritual yang begitu kuat, jadi dia berkata demikian. Cek-cek, tepat saat Lin Nan selesai mengirimkan pesan, kekuatan ibel yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Tepat di depan Lin Nan, dua lampu hitam menyala, dan dua sosok manusia muncul di depan Lin Nan. Hanya dengan melihat kedua sosok manusia ini saja, sudah dapat dipastikan bahwa kekuatan kedua makhluk roh ini sungguh luar biasa. Kekuatan unsur ibel telah menjadi luar biasa kuatnya, hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Namun, dengan tingkat kultivasi Lin Nan saat ini, dia tidak dapat mengetahui detail kedua orang ini. Hanya dapat dipastikan bahwa keduanya bukan manusia, tetapi masih belum diketahui seperti apa wujud asli mereka. Bagaimana wujud aslimu? Lin Nan menatap kedua sosok yang kabur itu dengan heran dan bertanya. Kami adalah binatang macan tutul langit, dan kultivasi kami telah melewati kesengsaraan surgawi kedua. Kami dikendalikan oleh seseorang di bintang suci, dan sekarang setelah kami berada di sini, kami adalah makhluk yang kuat. Seekor binatang macan tutul langit yang memancarkan aura ganas menjawab Lin Nan. Hanya saja suara ini agak tak tertahankan. Ini jelas suara perempuan yang halus, tetapi kedua binatang macan tutul langit itu jelas berjenis kelamin jantan. Jangan pedulikan, Tuan. Meskipun kita bersaudara, binatang macan tutul langit di sebelahku adalah seekor betina. Kedua macan tutul langit itu tampaknya dapat melihat pikiran Lin Nan. Begitu Lin Nan memikirkannya, salah satu dari mereka menjelaskan. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menerimamu? Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Dalam dunia kultivasi, sangat mudah untuk mengumpulkan binatang roh. Selama Anda memperoleh persetujuan dari binatang roh, Anda dapat secara otomatis mengubah jiwa binatang roh menjadi ramuan penyimpanan energi kecil dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Pemilik binatang roh mengandalkan ramuan batin ini untuk mengendalikan binatang roh. Ramuan batin semacam ini bahkan dapat menyalurkan suara, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada perintah penyampaian suara biasa. Ini adalah ramuan energi, dan ini adalah setetes darah. Kau hanya perlu menggabungkan keduanya untuk menjadi tuan kami. Pada saat ini, bayangan suara laki-laki itu menyerahkan energi batin berwarna emas kepada Lin Nan, kemudian setetes darah mengalir keluar dari telapak tangannya, menjelaskan kepadanya. Baiklah, bagaimana dengan yang itu? Lin Nan menyelesaikan ramuan energi batin pengenalan dengan sangat mudah. Setelah mengedarkannya ke seluruh tubuh, ia menemukan bahwa tidak ada gejala ketidaknyamanan. Tetapi hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya tanpa kesalahan. Saat Lin Nan menyatukan energi ramuan batin ke dalam darahnya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Nampaknya ramuan energi batin ini memang agak sulit untuk dipraktikkan. Kita memiliki hubungan darah. Jika kau mengendalikanku, kau dapat mengendalikannya dengan mudah. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa meskipun kita memiliki hubungan darah, itu adalah binatang macan tutul langit yang bermutasi. Nama aslinya adalah macan tutul langit api es. Binatang Tianbao jantan menjelaskan kepada Lin Nan dengan sangat serius. Macan tutul langit api es. Apa ini? Lin Nan belum pernah mendengar tentang binatang roh ini dan sedikit terkejut. Dilihat dari sudut pandang manapun, macan tutul langit api es ini tidak ada bedanya dengan macan tutul langit jantan. Guru, Anda hanya bisa melihatnya saat Anda sedang marah. Skyloparд Mon jantan memperingatkan. Baiklah, karena kau ingin mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan memberimu sebuah tugas. Pada saat ini, Lin Nan hanya bisa mengandalkan kekuatan kedua orang ini untuk memulai perjalanannya ke Southern Wilderness. Misteri Southern Wilderness sudah diketahui umum. Misi apa? Dua suara bertanya hampir bersamaan. Pertama, ikuti aku untuk menjelajahi Southern Wilderness dan mencari sesuatu. Kedua, kamu harus menjaga Sekte Tianlong dan tidak pergi selama 1000 tahun. Lin Nan menjelaskan kepada dua binatang roh itu sambil tersenyum. Tidak masalah. Apa yang bisa kita dapatkan jika kita menyelesaikan tugas ini? Kedua makhluk roh itu bertanya hampir bersamaan. Aku akan memberimu kebebasan. Jawaban Lin Nan sederhana, tanpa keraguan sedikit pun, dan dia berbicara sangat lugas. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Skyloparд Mon bertanya. Dia bingung bagaimana Lin Nan berhasil menerobos dalam pertempuran tadi. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Pergilah jauh ke daerah selatan yang terpencil dan carilah sebuah pedang. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Nan memancarkan semburan cahaya biru murni, dan dia berkata dengan nada mendominasi. Kompetisi 5 gerbang tidak akan diadakan lagi. Binatang macan tutul langit agak terkejut dengan momentum Lin Nan dan bertanya dengan suara rendah.
Dia tahu bahwa kompetisi 5 pintu ini dipaksakan oleh tuan pertama mereka. Tetapi sekarang semua orang dari 5 sekte sudah datang, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Meskipun dunia praktik spiritual sebagian besar berbasis pada asketisme, tetap saja perlu mencoba sesuatu seperti ini yang akan membuat seseorang terkenal. Jika ada murid yang dapat menonjol dalam pertandingan pertama ini, maka kemuliaan bukan saja bagi murid itu sendiri, tetapi juga bagi sekte tempat dia dianutnya akan datang. Maaf, aku lupa. Siapa sangka setelah mendengar ucapan binatang macan tutul langit, Lin Nan malah menggaruk kepalanya malu, lalu tersenyum canggung dan berkata, Lin Nan telah lupa, dia benar-benar telah lupa. Dengan binatang macan tutul langit dan macan tutul langit api es, siapa lagi di dunia kultivasi yang mampu menandinginya? Dia begitu bahagia secara diam-diam, hingga dia melupakan banyak hal penting. Tetapi jika kita ingin melanjutkan dengan kompetisi 5 pintu, tampaknya tidak mungkin. Lin Nan adalah murid di antara 5 sekte, siapa yang dapat dibandingkan dengannya? Hanya kekuatan mengejutkan yang mampu merobek ruang tadi telah dengan cepat meningkatkan status Lin Nan di antara murid-murid ini, sampai-sampai statusnya sedikit lebih tinggi daripada 5 sekte lainnya. Lin Nan, suara telepati Master Zi yang terngiang di benak Lin Nan. Sebelum gempa luar angkasa yang dahsyat terjadi, Lin Nan memerintahkan biksu itu untuk memimpin para pengikut dari 5 sekte menjauh dari jangkauan serangan. Setelah terkejut, sang pendeta menunggu sejenak, dan ketika ia merasa tidak ada bahaya, ia memimpin jalan dan terbang mengikuti angin. Guru, sekarang sudah baik-baik saja. Ketika Lin Nan mendengar panggilan dari Master Zi Yang, dia segera mengirimkan pesannya. Desis, desis, desis. Tak lama kemudian, puluhan sosok yang memancarkan cahaya terang muncul di hadapan Lin Nan. Di antara cahaya-cahaya ini, cahaya Shen Bingqing paling istimewa. Di dunia kultivasi, kebanyakan orang berlatih satu teknik, tetapi Shen Bingqing seperti Lin Nan, berlatih beberapa teknik sekaligus. Hal ini menyebabkan skillnya meluap dan berubah menjadi 3 warna cahaya. Orang-orang yang tersisa semuanya memiliki warna yang sama. Tidak bisakah kau menahan diri? Itu terlalu menyilaukan. Lin Nan tersenyum pada Shen Bingqing dan kemudian menyampaikan pesannya. Lin Nan benar, cahaya yang dipancarkan Shen Bingqing terlalu menyilaukan. Tepat ketika Shen Bingqing baru saja mengaktifkan keterampilan internal dan mulai terbang bersama angin, para pengikut dari sekte lain telah menemukan keberadaan yang begitu kuat. Di antara orang-orang ini, kaum pria khususnya yang merasa khawatir. Lin Nan, kemarilah dan temui kedua tetua ini. Lin Nan tidak menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa tadi, jadi dia tidak menyadari bahwa ada 2 tim lagi di perkemahan tadi. Satu tim dipimpin oleh seorang wanita berusia 30-an. Di belakangnya ada 6 atau 7 gadis berusia 20-an, semuanya mengenakan pakaian seputih salju. Di sebelah kiri juga ada sekelompok orang. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah dan memiliki bekas luka di kepala mereka. Pemimpinnya adalah seorang biksu tua berusia 50-an. Junior Lin Nan, senang bertemu dengan kalian para senior. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia membungkuk hormat kepada kedua pemimpin itu. Lin Nan benar-benar orang yang rasional. Kemanapun dia pergi, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuan Ziyang. Ini telah dilihat oleh semua orang. Haha. Kalian seharusnya berhenti bersikap sopan. Izinkan aku bertanya, apakah kalian masih akan ikut serta dalam 5 kompetisi pertama? Sang biksu menyipitkan matanya sedikit saat ini, menatap semua orang dan bertanya dengan sedikit makna. Tetapi Lin Nan selalu merasa bahwa tatapan mata biksu itu tertuju padanya. Sahabatku Lin Nan, tampaknya kamu akan menjadi terkenal. Suara telepati biksu itu terngiang di benak Lin Nan, membuatnya sedikit tertegun. Dia menatap ekspresi orang-orang di depannya dengan sedikit kebingungan. Ketika biksu itu mengatakan hal ini, kecuali Tian Longmen, semua orang sedikit terkejut dan tersenyum malu. Membandingkan, masih ingin membandingkan, bagaimana cara membandingkannya? Semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa Lin Nan dari sekte Tianlong sendiri telah menjadi yang terkuat di antara 5 sekte saat ini. Bukan hanya di antara para murid, berdasarkan penampilan Lin Nan tadi, bahkan jika para pemimpin kelima sekte menyerang bersama, mereka mungkin tidak akan menjadi tandingan Lin Nan. Apakah kita masih ingin mempermalukan diri sendiri dengan kesenjangan yang begitu besar? Baiklah, begini saja. Karena tidak ada tekanan dari orang lain, mari kita adakan kompetisi untuk meramaikan suasana. Sedangkan untuk Lin Nan, kamu tidak perlu ikut serta. Bagaimana kalau kamu yang menjadi juri? Melihat perwakilan keempat sekte yang tersisa terdiam, kepala Zi yang merasa sedikit malu dan harus berkompromi. Rekan Daois Ziyang, kau bercanda. Apakah hanya ada satu Lin Nan di sektemu? Keterampilan yang digunakan oleh anak kecil tadi sangat kuat. Lupakan saja, kita tidak akan bersaing lagi. Sekte Taiyiku secara otomatis mengakui kekalahan.
Pemimpin Sekte Tai tampak sangat santai. Dengan lambaian tangannya, dia membatalkan pertempuran yang tidak perlu ini. Baiklah, terserahlah, kita menyerah saja. Pemimpin Sekte Tianxuan juga mengundurkan diri dari kompetisi ini karena tidak ada peluang baginya untuk menang atas nama Sekte Tianxuan. Kami di Sekte Tianshan bertindak sesuai dengan keinginan paman kami. Di dalam gerbang Tianshan, lelaki tua yang memimpin membungkuk kepada biksu dan berkata, kami menolak untuk menerima kekalahan. Biarkan anak kecil itu keluar dan bertanding dengan saya. Jika saya kalah, saya akan rela menyerah. Kata wanita yang bertanggung jawab di sisi lain. Dilihat dari penampilannya, dia sudah berusia 30-an. Dia jelas bukan murid biasa, tetapi seharusnya menjadi tetua generasi pertama. Kompetisi seperti itu terlalu menggertak. Baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Sang biksu tampaknya telah mengetahui perkembangan akhirnya dan berkata sambil tersenyum. Suara mendesing. Kemudian, dia bergerak dan menjauh 100 meter, duduk di tanah, dan indera spiritualnya mulai terkunci pada kedua orang itu. Mendengus. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin dari udara. Saat semua orang menyaksikan dengan terkejut, seorang gadis berpakaian sama dengan para pengikutnya muncul di udara. Wajah gadis itu tampak malu, tetapi juga sedikit marah. Ah, ketua sekte, pemeran utama wanita yang tadi memasang ekspresi garang di wajahnya benar-benar ingin menarik kembali perkataannya. Pemimpin sekte itu benar-benar datang sendiri. Ini sungguh tidak baik. Dia tidak hanya menindas yang lemah, tetapi dia juga tidak mematuhi perintah pemimpin sekte. Ini sungguh tidak dapat diterima. Saat dia tiba, pemimpin sekte Tianshan telah memperhitungkan bahwa akan ada perubahan dalam kompetisi ini. Namun pemimpin sekte tersebut sangat bingung mengapa dia tidak dapat mengetahui jalannya peristiwa secara spesifik atau hasilnya. Metode perhitungan yang awalnya sangat efektif, tiba-tiba menjadi tidak efektif saat ini. Pada akhirnya, pemimpin sekte itu benar-benar memberitahu para pengikut sekte Tianshan yang berpartisipasi dalam kompetisi bahwa ia ingin mengundurkan diri dari kompetisi. Wanita yang memimpin sebenarnya bukan orang penting, tetapi hadir untuk menyampaikan pesan. Aura yang sangat kuat. Pada saat ini, Lin Nan juga dikejutkan oleh gadis di udara. Gadis ini memancarkan aura yang sangat feminin, tetapi aura ini tampak sangat tenang. Jika dibandingkan dengan Lin Nan, saya yakin mereka sebanding. Wanita terkemuka dari Sekte Tianshan begitu hormat pada gadis itu dan bahkan memanggilnya adik perempuan. Aku yakin gadis ini seharusnya menjadi pemimpin Sekte Tianshan. Aku hanya tidak menyangka bahwa pemimpin ini begitu muda dan begitu memukau. Sayang, tampaknya pemuda ini ditakdirkan untuk bermasalah dengan cinta. Sang biksu masih duduk di sana, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba dengan setengah tersenyum di wajahnya. Di matanya, tampaknya dia sudah mengetahui sesuatu, tetapi rahasia ini tidak dapat diungkapkan. Shen Bingqing, Luo Sue, gadis berpakaian ungu dari Sekte Tianxuan, sosok berpakaian merah muda yang menyelamatkan Lin Nan, dan pemimpin Sekte Tianshan. Haha, sekarang kelima gerbang sudah ada. Mari kita putuskan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Sang biksu tampak tidak sabar menunggu dan berkata sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, biksu itu hanya mengatakan bahwa dia turun dari atas, tetapi di atas sana kan tidak hanya ada bintang suci sumber naga. Seberapa kuatkah biksu ini? Masih belum diketahui. Tetapi dilihat dari cara biksu ini menerobos ruang dan bergerak bebas di depan Lin Nan dan yang lainnya, kekuatan tempurnya pasti sangat kuat. Sekte Tianshan telah mengundurkan diri. Guru memiliki senioritas tertinggi di sini, jadi biarkan guru yang mengambil keputusan. Gadis di udara itu menghindar dan berdiri di depan para pengikut Sekte Tianshan, dan berbicara dengan nada agak acuh tak acuh. Pemimpin Sekte Tianshan memang layak menjadi pemimpin generasinya. Aku yakin Ling Er seharusnya naik ke surga, kan? Sang biksu tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab pertanyaan gadis itu, melainkan bertanya. Ling Er, guru, apakah Anda berbicara tentang guru saya? Saya tidak menyangka bahwa kultivasi guru begitu mendalam. Gadis itu sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Saya percaya tidak ada seorang pun di seluruh dunia spiritual yang dapat menyebut dirinya guru begitu dekat. Biksu ini sungguh tak terduga. 1850